Pak Renjo nih, apa sebenarnya faktor utama yang memicu meningkatnya tawuran di kalangan remaja nih Pak John? Ya, makasih Okta. Memang menarik ya dan sangat menggelitik ya dalam membahas persoalan tawuran di Kota Padang ini khususnya ya, karena rentetan kasus dalam 3 tahun terakhir ini tidak putus-putus ini. Tawuran kita korbannya berjatuhan, tapi belum ada penanganan ya, dan belum ada hasil yang maksimal yang dilakukan oleh pihak keamanan. Pihak keamanan bekerja, Pemda juga bekerja ya, tapi maksimalnya belum membuah hasil ya. Nah, tawuran hari ini kita harus melihatnya dari persoalan akar masalah ya, seperti yang ditanyakan tadi. Akar masalahnya karena saya melihat ya, mengamati dalam 3 tahun terakhir ini bahwa tawuran yang terjadi ini sudah berubah, bukan tawuran dalam tipologi dulu kan sekolah diserang oleh segerombolan anak-anak sekolah itu lalu terjadi pembalasan di titik tertentu. Sekarang tidak seperti itu ya, bahwa pelaku tawuran itu sudah heterogen ya. Mereka ada di kalangan pelajar, anak putus sekolah ya, beberapa temuan itu banyak sekali terjadi. Juga para pengangguran ya, yang membangun sebuah kohesi sosial ya dalam suatu kelompok. Kita yakin bahwa ada 80 kelompok ya bermotor, dan juga mungkin ada kelompok-kelompok remaja yang berafiliasi dengan tawuran ini ya. Nah, perkembangan dunia informasi ya yang hari ini cepat, kita lihat beberapa tawuran itu mulai bermuara dari saling ejek di media sosial ya, saling unjuk diri ya, inilah kelompok kami adalah sebuah, kan ada beberapa Instagram yang ditemukan ya, malah ada yang dikunci ya, dan itu ranah bagi mereka untuk unjuk diri ya. Ini loh hasil kerja kami tadi malam ya, mereka nggak sadar ya hal-hal tersebut ya. Jadi semacam, saya melihat ini semacam logika kepuasan ya dari pelaku tawuran. Jadi ada persoalan psikologis ya yang mereka akumulasikan ya dalam teori komunikasi, namanya mereka simulakrakan ya di depan publik melalui representasi kekerasan ini. Nah, muaranya sangat beragam ya. Kita tidak bisa mendeteksi ini. Sepertinya tawuran di Padang ini sudah terinstitusionalisasi ya, terlembaga itu ya. Mengapa saya katakan terlembaga? Mereka bisa menentukan jadwal, kapan mereka bertemu, kapan mereka diskusi dengan rivalnya ya. Dan mereka tahu ya di mana titik-titik lemah dari patroli juga ya, pihak keamanannya. Jadi pihak keamanan juga mereka akali ya. Nah, makanya tawuran itu tidak mesti terjadi malam hari. Siang hari pun menjelang Jumat, kasus sahur duri ya, menjelang hari Jumat loh terjadi tawurannya. Artinya di sini bahwa kita juga perlu memperteli ya apa penyebab primer, penyebab yang menguatkan, penyebab yang mencetus ya dari tawuran itu. Nah, fenomena tawuran-tawuran yang terjadi di beberapa kota di Indonesia juga adalah persoalan unjuk kebolehan tadi ya, unjuk kebolehan kepada kelompok lain, pengakuan identitas sebagai, dan ada reward dari balik itu. Rewardnya bisa saja di kelompok itu mereka dianggap sebagai orang yang disegani ya, karena berhasil mencatok ya salah satu lawan ya, atau melukai pihak kepolisian, bisa terjadi seperti itu. Dan juga mereka, saya yakin ada oknum-oknum tertentu yang seperti memelihara kelompok-kelompok ini ya. Kita tidak bisa saja suatu saat kita akan temukan ya ada yang membackup ya dari tawuran ini seperti dipelihara ya oleh, pasti ada regenerasi tawuran. Nah, regenerasi itu kan berlanjut ya. Itu juga orangnya, dan ini yang harus kita pangkas nih ya, pelaku dari orang yang meregenerasi terbentuknya tawuran ini dan membangun jiwa dalam tanda kutip saya bilang ideologi ya kelompoknya mereka itu. Anak-anak yang bermasalah dalam keluarga tadi, anak-anak putus sekolah tadi, lalu dibangun dalam satu kelompok kolektif ya. Mereka dihargai, mereka diberi ruang kepercayaan, tapi dengan energi yang negatif ya. Tawuran itu kalau dikelola, anak-anak tawuran itu saya rasa akan positif ya. Siapa yang anak-anak apa itu yang nyalinya kuat itu ya, berarti mereka pemberani ya. Tapi dikelola oleh kelompok yang salah ya. Seandainya mereka masuk ke zona energi yang positif, pekerjaan yang bermanfaat, seperti cita-citanya dari
kita diskusikan dengan Pemko akan dibentuk sebuah bina ruang ya, atau pembinaan anak yang tertangkap tawuran itu ya, lalu dibina ya, seperti itu Pak. Saya rasa akan lebih bagus itu di pesantren kan mereka ya, dengan nilai-nilai karakter, nilai-nilai agama, dan nilai kewirausahaan apapun misalnya. Saya rasa akan lebih positif. Anak-anak yang berani bertarung itu kalau dikelola loh, ini energinya positif loh. Kalau energi negatif itu kita jadikan energi positif, saya rasa hasilnya akan lebih maksimal ya. Banyak kasus-kasus dalam cerita-cerita atau kasus-kasus di sebuah wilayah ya, kota tawuran, lalu Pemdanya berhasil mengelola, akhirnya menjadi anak-anak yang hebat ya, anak-anak yang produktif. Nah, yang kedua saya melihat bahwa tantangan masalah kita ini udah makin berat loh. Teman, sementara sistem pengendalian sosial kita, apakah itu oleh aparat keamanan, apakah itu oleh pemerintah daerah, lemah itu ya. Tantangannya udah berat. Challenge and respond ya, ini teori dalam ilmu sosial ya. Kalau challenge-nya semakin berat, respon kita terhadap challenge itu juga harus kuat. Sehingga kelemahan kita selama ini kan itu ya. Sudah banyak loh kasus-kasus, tapi polarisasi yang dilakukan oleh pihak keamanan dan sebagainya masih monoton ya. Akhirnya terbaca ya oleh pelaku ya. Nah, dengan adanya momen Sumatera Barat zero tawuran dan zero balap liar, ini salah satu momen ya ini. Momen kita bersama-sama Pemko melalui Satpol PP, ada TNI dan Polri berkolaborasi ya untuk menghadapi arus ya. Ini arus positif yang kita lawan ini. Mereka banyak loh. Mereka tuh banyak buktinya di media sosial, banyak sekali IG mereka ya, hasil dari intelijen ya, berapa ada 80 kelompok bermotor yang berbahaya ya di Padang ini. Kalau itu tidak terkelola, saya rasa dia akan menjadi kekuatan dan nanti menjarah ya. Nah, kan sudah ada mereka menjadi begal juga ya, korbannya berjatuhan. Nah, di satu sisi ini ya perlu yang seperti yang bilang oleh Ibu tadi adalah patroli secara kontinu ya, bukan hanya ada masalah di Matumuh disiangi, seperti itu. Yang lebih baik kan sedia payung salon hujan, itu kearifan lokal orang Minangkabau dalam menghadapi masalah ya. Sedia payung dalam hujan ini ya, kita siapkanlah pola-pola untuk membentuk generasi-generasi yang keliru tadi ya, karena berada di zona yang negatif tadi, untuk kita positifkan ya. Makanya perlulah kerjasama, baik itu tokoh masyarakat, agama, adat, bersama-sama kita. Kadang-kadang sederhana sekali ya, di wilayah-wilayah titik itu mungkin saja masyarakat harus segera melaporkan ke kanal aduan yang kita bangun misalnya. Ada loh pergerakan anak-anak, kadang-kadang orang nggak mau gitu ya. Seperti wawancara kami dengan RRI kemarin, mereka diancam ya ketika ada seorang di Kota Pariaman itu melaporkan ada tawuran, mereka diancam oleh kelompok itu ya. Jadi perlindungan terhadap masyarakat juga harus kita berikan perlindungan. Artinya di sini bahwa pengendalian sosial yang secara komprehensif itu harus dilakukan. Jangan hanya diserahkan kepada polisi, TNI dan Satpol PP. Pendekatan mereka ya pendekatan kepolisian, pendekatan kemiliteran. Nanti akan terjadi kekerasan lagi ya, heboh lagi ya, seperti kasus yang terjadi belakangan ini ya. Jadi menurut saya adalah membangun pendekatan-pendekatan yang persuasif, lebih yakin, mencari pelakunya mudah ya, asal kita kan serius. Pendekatan yang persuasif dengan cara-cara yang edukatif ya, perlu kita lakukan. Pembangunan literasi bagi para masyarakat itu, sebenarnya juga mereka tidak tahu tentang hukum juga, kesadaran hukum bagi para pelaku bahwa melukai orang itu adalah kejahatan gitu ya. Baik. Itu sangat penting ya, sehingga mereka hari ini seperti anomisitas ya. Anomisitas itu mereka tidak tahu itu melanggar agama, itu melanggar hukum. Bagi mereka adalah unjuk diri sebagai kekuatan atau unjuk organisasi atau kelompok yang mereka bangun, dan itu semuanya dan mereka instrumentalisasikan dalam media sosial tadi ya. Seperti artinya hanya itu saja motif dan motivasi mereka untuk bergerak itu Pak Renjoni. Saya melihatnya ada beberapa hal ya, karena kalau suatu penyimpangan atau penyebabnya dua. Yang pertama dari dalam diri, dan dua dari eksternal. Itu dalam diri mereka seperti yang saya bilang tadi, ada suatu nilai-nilai yang mereka pegang. Begitu hebatnya para seniornya membangun ya spirit bagi mereka untuk mencintai lembaganya, kelompoknya itu ya. Dengan tawuran adalah sebagai identitas kita itu ya. Yang kedua eksternal seperti tadi, mereka tidak
terawasi oleh keluarga, ya. Di sekolah mungkin tidak bisa sekolah mendeteksi itu pelaku tawuran, ya. Di sekolah mungkin saja jadi anak-anak baik, ya. Anak-anak patuh, siapa tahu di luarnya mereka tidak akan bisa terdeteksi, ya, oleh sekolah itu kan mengurusi anak-anak kan selama mulai dari jam 7 sampai jam 4 sore itu, ya. Setelah itu kan bukan tanggung jawab sekolah lagi, karena ada pilar pendidikan itu 3, ya, pilar keluarga, pilar sekolah, dan pilar masyarakat.